Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat bersuara kembali dengan saya Muhammad Satrio dalam channel YouTube Hukum Pidana, di mana kali ini saya akan ingin mengajak pemirsa mengenal tentang salah satu hak dasar manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insan manusia, sejak mulai kita lahir sampai meninggal. Tentunya di antara pemirsa bertanya, bukan? Hak apa itu? Baik, pemirsa, sebelum saya menjawab pertanyaan di atas, yang pertama tuh kita membahas tentang pengertian hak asasi manusia di Indonesia dan apa saja macam-macam hak asasi manusia milik rakyat Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana jika hak asasi manusia tersebut dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap jaminan perlindungan serta penghormatan terhadap asasi manusia milik kita itu. Baik pemirsa, pertama kali saya akan memberikan pengertian tentang asasi manusia itu sendiri. Nah, pengertian hak asasi manusia itu adalah istilah HAM dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai istilah hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, misalnya human rights atau istilahnya bahasa Inggrisnya. Nah, mengacu pada istilah-istilah tersebut secara konstitusional dan formal yuridikal di dalam negara hukum Indonesia telah disepakati menggunakan istilah HAM atau hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan peradaban manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengacu pada pengertian di atas, disadari bahwa HAM itu adalah hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, inherent integrity, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan diproteksi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Ini mengandung konsekuensi bahwa hak yang melekat secara absolut tersebut tidak dapat dicabut atau inalienable, tidak boleh dikesampingkan atau inderogable, dan tidak boleh dilanggar inviolable oleh siapapun. Pejabat dan pelanggaran secara sengaja dan melawan hukum terhadap hak-hak dasar kemanusiaan merupakan kejahatan berat terhadap HAM. Sebagai hak dasar yang secara kodratnya melekat pada setiap diri manusia yang ada di muka bumi ini, maka HAM bersifat universal dan non-tanggal atau eternal. Tidak boleh ada penindasan terhadap hak apapun. Rasanya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, kebangsaan atau nasionalitasnya, dan suku bangsanya. Justru itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Nah, sekarang kita akan memasuki macam-macam hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Setelah kita memahami pengertian hak asasi manusia itu yang merupakan hak dasar atau pokok dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, saatnya kami mengajak pemirsa semua sekalian untuk mengetahui macam-macam daripada hak asasi manusia itu sendiri, berdasarkan ketentuan daripada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, ada 6 klasifikasi hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi RI kita. Ke-6 klasifikasi HAM itu adalah: yang pertama itu hak asasi pribadi atau personal right, terdiri tiga macam. Yang pertama itu hak kemerdekaan memelukkan agama, hak menyatakan pendapat, dan yang terakhir hak kebebasan berorganisasi atau berpartai. Dan yang kedua kita membahas tentang hak asasi politik atau political rights, yaitu hak diakui dalam kedudukan warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintah,
hak memilih dan dipilih, hak menjadi anggota. Ketiga, hak asasi persamaan hukum, rights of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Dan yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan, social or cultural rights. Hak kebebasan mendapat pendidikan dan pengajaran, hak memilih pendidikan. Nah, kita sekarang memasuki tentang asas-asas hukum HAM. Apa itu asas-asas hukum HAM? Pembelajaran mengenai hukum HAM, konteks pembelajarannya tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran terhadap hukum itu sendiri. Sebab kenapa? Sebab hukum HAM pada hakikatnya adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, membicarakan asas-asas hukum HAM, diskursusnya tidak bisa dilepaskan dari asas-asas hukum secara umum, baik terdapat dalam rezim hukum internasional maupun hukum nasional. Asas-asas dalam HI diantaranya asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara, fakta sunt servanda, atau perjanjian harus disepakati, atau klausul sic stantibus ceteris paribus, atau asas persetujuan hanya berlaku bila keadaannya tetap sama atau tidak berubah. Bona fide atau asas etikat baik, asas reciprocity, asas timbal balik, asas et aquo et bunum, asas berdasarkan keadilan. Non bis in idem, prinsipal atau double jeopardy tidak diadili untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama. Presumption of innocence atau praduga tak bersalah, asas penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Asas-asas hukum nasional diantaranya itu seperti asas legalitas, kabubalitas, non-legalitas, dan tidak berlaku surut. Praduga tak bersalah ini nembis in idem, asas peradilan yang cepat dan murah. Asas-asas hukum umum di atas keberadaannya sangat berkaitan erat dengan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan dalam rangka penguatan HAM itu sendiri. Oleh karena itu, adanya pendapat yang memasukkan asas-asas yang hukum umum sebagai asas hukum HAM dinilai sudah tepat. Namun demikian, secara tersendiri, hukum HAM itu memiliki asas-asas yang bersifat khusus. Asas khusus-khusus itu dari hukum ini sesungguhnya dapat diketahui ketika dibicarakan definisi HAM, yang menyatakan bahwa HAM itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada keberadaan manusia yang menghormati, dijunjung tinggi, dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Ini berarti mengandung konsekuensinya bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sebagai dasar HAM, secara kodrat melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki kesederajatan, yaitu kesetaraan dan ekualitas. Ini berarti pula hak asasi manusia memiliki sifat universal dan eternal tanpa memandang apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, bahasanya, agamanya, atau kepercayaannya, pendapat politiknya, kebangsaan atau nasionalnya, dan suku bangsanya. Selain itu, hak dasar dimaksud antara satu dengan lainnya sangat relatif, sehingga tidak bisa dipisah lepaskan dan tidak bisa dibagi-bagi, interrelated, independent, dan invisible lainnya. Dengan substansi proporsi di atas yang sangat menginspirasikan diperlakukan dan menginspirasikan HAM harus diperlakukan dan memiliki sifat-sifat demikian karena memang sejatinya di dalam maknawi HAM secara intrinsik tergantung dan melekat prinsip-prinsip dasar yang sangat bersifat asasi dan serta memiliki kebenaran teologi. Nah, sekarang kita akan memasuki tahapan asas-asas kemelekatan atau alienable principle. Apa itu asas kemelekatan? Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya sehingga tidak dapat dicabut dan diabaikan atau inderogable oleh siapapun. Dengan demikian, asas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut
dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan atau inalienable principle. Nah, sekarang kita akan masuk dengan asas-asas kesederajatan dan kesetaraan equality principle, yaitu suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia atau orang memiliki HAM, maka setiap individu manusia memiliki kedudukan sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas equality principle. Artinya, setiap orang diperlakukan sama, diperlakukan setara dengan orang manusia lainnya pada situasi yang sama dan diperlukan berbeda substansi alasan sama dengan di atas. Nah, sekarang kita memasuki tahap asas non-diskriminasi. Apa itu asas non-diskriminasi? Asas non-diskriminasi timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Pengertian asas non-diskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan agama atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kenegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus mendapat perlakuan sama, non-diskriminasi. Dan kita akan memasuki tahap yang ke-9, yaitu asas universal. Apa itu asas universal? Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya tanpa memandang apapun rasnya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, bahasanya, agama, atau kepercayaan, atau serta dengan politiknya, kebangsaannya dan nasionalitasnya, dan suku bangsanya, kebenarannya telah diakui sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Nah, sebagai konsekuensinya, asas HAM ini bersifat universal, melahirkan asas turunan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu asas perlindungan terhadap HAM, dan yang kedua itu asas penghormatan terhadap HAM. Yang ketiga asas pemberontakan eksistensi HAM, dan yang terakhir 4 asas tidak boleh mengabaikan HAM, dan yang kelima asas tidak boleh mengurangi HAM orang lain. Yang keenam asas tidak boleh melanggar HAM. 7 asas tidak boleh melanggar HAM. Dan kita memasuki tentang asas eternal. Lahir sebagai derivasi dari prinsip bahwa eksistensi bahwa HAM melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Pengertian asas eksternal ini adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa HAM eksistensi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi. Apa yang kami kemukakan pada asas ini? Substansinya alasannya sama dengan ketika dijelaskan alasan penetapan asas non-diskriminasi atau non-discrimination principle. Asas saling keterhubungan, tergantungan, dan tidak terbagi prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk memahami maknawi pelanggaran HAM, kita sekarang memasuki tahapan pengertian pelanggaran HAM. Menurut Rohan K.M. Smith et al. Dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, kata pengantar Pierre Altson dan Franz Suseno yang diterbitkan oleh PUSHM ULL, pelanggaran HAM adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM. Nah, pelanggarannya negara terhadap kewajiban itu dapat dilakukan baik dengan perbuatan sendiri, act of commissions, maupun karena kelalaian atau act commissions. Berdasarkan pengertian tersebut, dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum HAM. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum HAM inilah yang muatan substansinya mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip HAM dengan segala jenis HAM yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia atau inherent
dignity sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dicabut, inalienable, dan tidak boleh diderogasi, non derogable, dan tidak boleh dilanggar, inviolable, sehingga wajib diakui, dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum HAM dimaksud terdapat dalam instrumen internasional, yaitu dalam International Bill of Human Rights, sebagaimana telah diatur disebutkan sebelumnya, diantaranya seperti UDHR, ICCPR, ECOSOC, dan Optional Protocol to the ICCPR. Sedangkan instrumen HAM nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta peraturan perundang-undangan lainnya yang substansinya provinsinya mengatur secara parsial tentang HAM dan penegakannya. Ya, adapun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat apabila terjadi pelanggaran terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum HAM, maka negara nasional itu adalah pihak yang wajib bertanggung jawab. Dikatakan demikian karena negara lah yang paling pertama dan utama untuk menghormati dan yang telah diakui secara internasional. Wajib di sini juga termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM. Kata pemberantasan disertakan sebab jika terjadi pelanggaran berat HAM, maka negara nasional dalam hal ini diberikan yurisdiksi internasional oleh HI. Jika negara nasional tadi atau unwilling dan unable untuk mengadilinya atau bahkan tidak mempunyai undang-undang secara khusus diperuntukkan untuk mengadili pelanggaran berat HAM itu, maka yurisdiksi nasional yang semula diberikan kepada pengadilan nasional itu diambil alih oleh Mahkamah Internasional dan atau International Criminal Court atau ICC. Mahkamah inilah yang kemudian mengadilinya. Jadi yang paling utama diterapkan adalah prinsip local reminders dalam HI atau hubungan internasional atau prinsip complementarity yang dianut oleh International Criminal Court atau ICC jika dalam pelanggaran HAM negara sama sekali tidak mengambil upaya pencegahan, maka negara harus bertanggung jawab kepada masyarakat internasional, bukan kepada negara yang dirugikan. Jadi yang menjadi titik tekan di sini adalah state responsibility. Nah, demikian pemirsa sedikit pengetahuan tentang hak asasi manusia serta macam-macam HAM di negeri kita. Juga asas-asas kaidah HAM yang tentunya sangat perlu para pemirsa ketahui sebagai subjek hukum di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum serta sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia milik rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di topik bahasan hukum pidana lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.